Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Elkan Bagot bongkar rahasia Shin Tae-yong, pelatih jenius dengan perhatian luar biasa. Kevin Dix, bek serba bisa yang menguasai panggung FC Copenhagen jadi top skor. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Elkan Bagot bongkar rahasia Shin Tae-yong, pelatih jenius dengan perhatian luar biasa. Elkan Bagot, bek tengah kebanggaan timnas Indonesia yang juga sedang mengembangkan karir di kompetisi Inggris, baru-baru ini berbicara secara terbuka mengenai pengalamannya bekerja dengan Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube PSSI TV, pemain yang memiliki tinggi badan menjulang hingga 194 cm ini memuji gaya kepelatihan Shin, yang menurutnya sangat detail dan strategis dalam membangun kekuatan tim. Elkan, yang dikenal sebagai salah satu pemain muda bertalenta dengan pengalaman di Liga Eropa, menggambarkan Shin Tae-yong sebagai pelatih luar biasa yang memiliki pendekatan berbeda dibandingkan pelatih-pelatih lain. Menurut saya pribadi, Coach Shin adalah pelatih yang sangat luar biasa, kata Elkan dengan nada serius. Dia tidak hanya memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik di lapangan, tetapi juga sangat memperhatikan detail dalam setiap aspek permainan. Lanjutnya, bek tengah yang menjadi andalan timnas ini juga mengungkapkan bahwa salah satu kekuatan utama Shin Tae-yong terletak pada kemampuannya untuk memberikan analisis permainan yang sangat mendalam. Dalam pertemuan tim, dia selalu menunjukkan gambaran yang sangat jelas tentang apa yang dia inginkan dari kami. Hal itu sangat membantu kami memahami strategi dan mempermudah kami menerapkannya langsung di lapangan, ujarnya. Menurut Elkan, pendekatan detail Shin Tae-yong membuat para pemain merasa lebih percaya diri dalam bermain. Analisis dan panduan yang diberikan oleh sang pelatih mampu memaksimalkan potensi setiap pemain, sehingga tim bisa bermain lebih kompak dan efisien. Koneksi kuat antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Hubungan antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot tidak hanya terbatas pada aspek profesional, tetapi juga memiliki nilai historis. Shin Tae-yong adalah sosok yang berjasa besar dalam menghadirkan Elkan ke timnas Indonesia. Saat mempersiapkan timnas U19 untuk Piala Dunia U20 pada 2021, Shin secara langsung mencari talenta muda potensial yang bermain di luar negeri. Elkan, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, menjadi salah satu nama yang langsung mendapat perhatian pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meskipun turnamen Piala Dunia U20 akhirnya dibatalkan karena pandemi COVID-19, hubungan profesional antara Shin dan Elkan terus berlanjut. Elkan pertama kali memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2020 dalam pertandingan persahabatan melawan Makedonia Utara. Penampilannya yang solid di lini belakang membuatnya menjadi salah satu pemain yang diandalkan Shin di berbagai turnamen internasional. Namun, perjalanan Elkan bersama timnas Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Pada Mei 2021, Elkan sempat menjadi sorotan publik ketika ia memutuskan untuk tidak memenuhi panggilan timnas dengan alasan pandemi. Keputusan ini sempat memicu kontroversi di kalangan penggemar sepak bola nasional. Beberapa pihak menyayangkan keputusannya, sementara yang lain memaklumi situasi yang dihadapi Elkan di tengah ketidakpastian akibat pandemi. Meskipun sempat ada polemik, Elkan berhasil memperbaiki hubungan dengan timnas. Pada November 2021, ia kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga persahabatan melawan Afghanistan. Sejak saat itu, Elkan terus menjadi pilihan utama Shin Tae-yong, terutama di ajang seperti Piala AFF 2020 dan kualifikasi Piala Asia 2023. Konflik Mei 2023, absen dari panggilan timnas. Walaupun hubungan antara Shin dan Elkan umumnya berjalan baik, pada Mei 2023, keduanya sempat kembali menghadapi tantangan. Saat itu, Elkan tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea U23. Keputusan ini kembali menimbulkan perdebatan di kalangan penggemar. Elkan memilih untuk tetap bersama klubnya, Bristol Rovers, karena ia ingin menyelesaikan musim kompetisi dengan fokus penuh. Namun, alasan ini tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian pendukung timnas Indonesia yang mengharapkan komitmen penuh dari Elkan kepada skuad Garuda. Kritik tajam pun bermunculan, meskipun banyak juga yang tetap memberikan dukungan kepada bek muda ini. Meski sempat muncul ketegangan, banyak pihak optimis bahwa Elkan akan kembali menunjukkan loyalitasnya kepada timnas Indonesia. Seiring dengan semakin banyaknya turnamen penting di masa depan, publik sepak bola nasional berharap hubungan antara Elkan dan Shin Tae-yong tetap harmonis.
Harapan besar untuk masa depan Timnas Indonesia. Elkan Bagot adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Dengan posturnya yang menjulang, kemampuannya membaca permainan, serta pengalamannya bermain di level Eropa, ia menjadi sosok tak tergantikan di lini belakang skuad Garuda. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, yang dikenal dengan pendekatan disiplin dan kerja keras, masa depan Timnas Indonesia terlihat lebih menjanjikan. Kehadiran Elkan sebagai salah satu pilar utama semakin memperkuat optimisme para penggemar. Dengan turnamen besar seperti Piala Asia 2024 dan kualifikasi Piala Dunia yang semakin dekat, kontribusi Elkan sangat dinantikan. Publik berharap kerjasama yang baik antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot dapat terus terjalin demi membawa Timnas Indonesia bersaing di level internasional. Jika keduanya terus bersinergi, bukan tidak mungkin mimpi besar melihat Timnas Indonesia berprestasi di panggung dunia akan segera menjadi kenyataan. Dukungan dari para penggemar pun menjadi semangat tambahan bagi mereka untuk terus berjuang membawa nama Indonesia semakin harum. Kevin Dix, bek serba bisa yang menguasai panggung FC Copenhagen jadi top skor. Kevin Dix, pemain bertahan berdarah Indonesia yang memperkuat FC Copenhagen, telah mencuri perhatian dengan performa luar biasanya musim ini. Pemain berusia 28 tahun tersebut menunjukkan bahwa seorang bek modern tidak hanya piawai dalam bertahan, tetapi juga mampu memberikan dampak besar di lini serang. Tak tanggung-tanggung, Dix kini menjadi top skor klubnya di semua kompetisi, mengungguli para pemain depan. Prestasinya ini mencerminkan kualitas luar biasa serta kerja keras yang konsisten ia tunjukkan di lapangan hijau. Dengan torehan 8 gol di berbagai kompetisi, Kevin Dix menyamai rekor gelandang kreatif Mohamed Elyounoussi, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak FC Copenhagen. Sebagai pemain yang biasanya ditempatkan di lini belakang, kontribusi ofensif Dix menjadi bukti bahwa dirinya bukan sekadar bek biasa. Ia memiliki naluri menyerang yang tajam dan kemampuan eksekusi yang mematikan, menjadikannya ancaman serius bagi lawan. Momen magis di UEFA Conference League. Salah satu penampilan gemilang Kevin Dix musim ini terjadi di ajang UEFA Conference League. Dalam pertandingan melawan Dinamo Minsk pada Kamis 28 November, Dix menjadi pahlawan dengan mencetak gol penentu kemenangan melalui titik penalti di menit ke-55. Laga yang berlangsung di Stadion Mehdi Husseizadeh, Azerbaijan, ini berakhir dengan skor 2-1 untuk FC Copenhagen, berkat kontribusi krusial sang bek. Gol tersebut menjadi salah satu dari 4 gol yang ia cetak di kompetisi Eropa musim ini. Lebih dari sekadar membantu tim meraih kemenangan perdana, kontribusi Dix di UEFA Conference League menegaskan perannya sebagai pemain kunci yang selalu bisa diandalkan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Fleksibilitas luar biasa Kevin Dix. Kehebatan Kevin Dix tidak hanya terletak pada kemampuan mencetak gol, tetapi juga fleksibilitasnya di berbagai posisi. Musim ini, dari 27 penampilan, ia sering ditempatkan di lini pertahanan sebagai bek tengah, bek kanan, dan bek kiri. Bahkan, ia pernah tampil sebagai gelandang dalam laga melawan North Zealand pada Agustus lalu. Kemampuannya untuk bermain di berbagai peran membuat Dix menjadi pemain serba bisa yang sulit tergantikan. Selain menjaga stabilitas lini belakang, ia kerap menjadi ancaman serius dalam situasi bola mati, seperti penalti atau tendangan sudut. Kombinasi teknik, kecerdasan bermain, dan ketenangan di depan gawang menjadikannya salah satu bek paling berbahaya di Eropa saat ini. Performa gemilang untuk FC Copenhagen. Di musim yang penuh tantangan ini, FC Copenhagen tampil solid di berbagai kompetisi. Mereka memimpin klasemen Superliga Denmark, lolos ke perempat final Piala Denmark, dan bersaing ketat di UEFA Conference League. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran besar pemain-pemain kunci, salah satunya Kevin Dix. Sebagai bek, Dix memberikan keamanan di lini belakang yang sulit ditembus lawan. Namun, yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya untuk mencetak gol pada momen-momen krusial. Dalam situasi sulit, ia sering menjadi pembeda yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Jejak karir dan hubungannya dengan Indonesia. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda, dan memiliki darah Indonesia dari leluhurnya di Maluku. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia, meskipun hingga kini ia belum memilih bergabung dengan skuad Garuda. Karir sepak bola Dix dimulai di Vitesse Arnhem, salah satu klub papan atas Belanda. Penampilannya yang mengesankan menarik perhatian Fiorentina, klub Serie A Italia, yang merekrutnya pada 2016. Setelah menghadapi tantangan adaptasi di Italia, ia melanjutkan karirnya dengan masa pinjaman di Feyenoord dan Empoli, sebelum akhirnya bergabung dengan FC Copenhagen pada 2021.
Nama Kevin Dix kerap diperbincangkan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Kehadirannya di timnas akan menjadi tambahan besar bagi skuad Garuda, mengingat pengalaman dan kualitasnya di level Eropa. Meski belum memberikan sinyal untuk bergabung, ia tetap menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda tanah air yang bermimpi bersinar di panggung dunia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.